saya di tengah-tengah rapat, beliau sempat mengatakan sesuatu dulu kepada saya, Romo, kalau misalnya menjadi pendamping di seminari, panggilannya harus kuat. Mengapa demikian? Karena beliau mengatakan, karena Romo menjadi contoh bagi anak-anak. Kalau misalnya panggilannya Romo goyah, nanti anak-anak bagaimana? Pasti anak-anak juga akan mengalami kegoyahan. Maka kemudian dia mengatakan pokoknya Romo harus kuat di dalam panggilan. Nah, saya kira kata-kata yang diungkapkan oleh Bapak Petrus Priadi Kurniawan ini menjadi semakin bermakna setidaknya untuk saya. Apalagi ketika beliau sudah dipanggil oleh Tuhan, maka beliau tidak akan memberikan nasihat lagi kepada saya, tetapi apa yang pernah diungkapkan oleh beliau itu menjadi rema atau menjadi kekuatan bagi saya. Setidaknya ketika saya mengenal Bapak Petrus Priadi Kurniawan, saya ingat akan apa yang diungkapkan oleh beliau, yaitu setia di dalam panggilan. Saya kira ini kekuatan yang luar biasa secara pribadi diberikan oleh Bapak kepada saya. Nah, saudara-saudari yang dicinta oleh Tuhan, bacaan-bacaan hari ini juga mengajak kepada kita di satu sisi itu melihat pesiaran hidup kita, tetapi di sisi lain juga di dalam pesiaran itu kita menemukan kekuatan-kekuatan yang luar biasa. Misal tadi diungkapkan dalam pengalaman Musa. Kita tahu bahwa Musa mendampingi bangsa Israel ini sangat tidak mudah. Tapi yang jelas setiap kali Musa menghadapi persoalan-persoalan dalam hidupnya, persoalan-persoalan ketika menyertai bangsa Israel, dia tidak pernah lupa untuk berdialog dengan Tuhan. Dan ketika berdialog dengan Tuhan, macam-macam pengalaman Musa. Dia berdialog dengan Tuhan ketika dia dalam keputusasaan. Dia berdialog dengan Tuhan ketika dia membutuhkan kekuatan. Dia berdialog dengan Tuhan ketika dia tidak tahu apa jalan yang harus dia temukan lagi. Dan setiap kali berdialog dengan Tuhan, dia selalu mendapatkan solusinya. Misalnya kita ambil contoh, ketika bangsa Israel protes kepada Musa, lebih baik kami kembali ke Mesir. Meskipun kami sebagai budak, tetapi di sana kami bisa menikmati makanan yang istimewa daripada kami berada di tempat ini, tetapi kami mati kelaparan. Tapi dalam dialog itu akhirnya Tuhan juga memberikan solusi. Dia meminta kepada Musa supaya dia memukulkan tongkatnya pada kayu sehingga pada batu karang, kemudian keluar air. Lalu dia berdoa, kemudian muncul mana dan lain sebagainya. Lalu dalam pengalaman-pengalaman lain, ketika misalnya bangsa Israel sudah mulai tidak menyembah Tuhan, berbalik kepada dewa-dewa lain, Musa juga pergi ke tempat Tuhan dan berdoa di sana, lalu mendapatkan 2 loh batu, lalu mengikat perjanjian mereka. Dan pada hari ini, ketika bangsa Israel juga tidak setia kepada Tuhan, lalu Musa juga dari puncak Sinai dia turun, dan di sana tadi ada pengalaman yang sangat luar biasa yang ditunjukkan, ternyata kulit wajahnya bercahaya. Dan semua orang tidak mampu memandang pengalaman yang semacam itu, tetapi Musa sendiri tanpa ia sadari, ternyata dialognya dengan Tuhan, komunikasinya dengan Tuhan yang secara khusus ternyata memberikan efek yang sangat luar biasa. Dia tidak hanya mengalami kedekatan dengan Tuhan, tetapi juga dia dipakai oleh Tuhan untuk memberikan terang kepada bangsa Israel dan yang lain. Maka saudara-saudari yang dicintai oleh Tuhan, dari bacaan ini kita bisa sekali lagi melihat bahwa memang dalam komunikasi dengan Tuhan kita bisa mendapatkan hal-hal yang di luar dugaan kita, sama seperti yang dialami oleh Musa. Maka tadi kalau dinaratifkan memang sangat menarik. Ketika mereka memandang Musa, kemudian di situ mereka tidak mampu untuk memandang, lalu wajahnya Musa ditutup, diselubungi, lalu dibuka lagi, diselubungi lagi kayak orang main peta umpet. Ya tahu di situ. Padahal sebenarnya di situ adalah Musa, tapi kemudian terjadi di sana tadi dialog yang sangat menarik, ada naratif yang sangat menarik diceritakan bagaimana ternyata mereka juga tidak mampu melihat wajah Musa yang bercahaya. Maka saudara-saudari yang dicinta oleh Tuhan, bacaan pertama ini mengajak kepada kita untuk sekali lagi tidak membuat kita kemudian mundur
ketika kita menghadapi persoalan dan lain sebagainya, tapi kita bisa belajar dari Musa bagaimana dia datang kepada Tuhan dan Tuhan memberikan berkat yang sangat istimewa. Kemudian yang kedua, pengalaman dari Marta. Kita tahu bahwa nama Marta dalam bahasa Aram itu adalah nyonya. Dan kita tahu bahwa dari dua peristiwa di dalam kitab suci, setidaknya yang diungkapkan oleh penginjil Lukas dan Yohanes, kita punya gambaran tentang sosok pribadi ini. Marta benar-benar seorang nyonya yang sangat luar biasa. Dia sebagai tuan rumah yang luar biasa. Penginjil Lukas menggambarkan bagaimana Marta itu sibuk ketika Yesus datang atau tamu datang. Dia sangat sibuk melayani dan lain sebagainya. Dan pada perjumpaan antara Yesus dengan Marta keluarga Betania pada saat itu dalam penginjil Lukas digambarkan karena Marta sibuk dengan hal yang untuk melayani dan lain sebagainya sehingga dia lupa untuk mendengarkan Yesus. Maka Yesus di situ dia memberikan teguran kepada Marta ketika dia protes bahwa Maria hanya duduk diam bersama dengan Tuhan Yesus. Dan pada saat itu Yesus mengatakan, mengambil yang terbaik, pilihlah yang terbaik di dalam hidup ini. Nah, saudara-saudari yang dicinta oleh Tuhan, apa yang diungkapkan oleh penginjil Lukas berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh penginjil Yohanes yang kita dengarkan hari ini. Kalau misalnya kita melihat ada perubahan yang sangat luar biasa, ada loncatan pengalaman yang luar biasa. Tadi ketika diceritakan pada bagian awal, banyak orang Yahudi datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka. Tentu dalam pengalaman kita hidup bertetangga, ketika kita kehilangan seseorang dan lain sebagainya, kita juga akan dihibur oleh saudara-saudari kita, oleh sahabat-sahabat kita, oleh tetangga-tetangga kita. Dan itu saya kira hukum yang wajib yang kita alami. Tapi yang saya ingin kembangkan di sini untuk permenungan kita adalah bahwa ketika Marta menyambut Tuhan Yesus, dia mengungkapkan sesuatu yang menarik di sana. Dia mengatakan demikian, jika engkau, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Latar belakang apa yang membuat Marta mengungkapkan pengalaman ini? Tentu sederhana kita bisa menangkap, misalnya kalau Yesus ada di situ, orang sakit saja sembuh dan orang mati pun bangkit. Dan Marta punya cerita-cerita bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit dan membangkitkan orang yang meninggal.